Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ivan Putranto dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman semua untuk mendalami dan mempelajari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan judul materi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain, yang pertama, konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, marilah kita mulai penjelasan materi ke-17 mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apakah Sobat Ujar tahu perbedaan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi? Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting yang sangat membanggakan, yaitu kemakmuran dan taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat dan menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu peristiwa yang berlaku bagi semua negara. Baik, kembali lagi bersama saya Ivan Putranto dalam program Ujar. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Lalu, bagaimana konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal, produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional real. Pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Para ahli menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Sehingga berbicara pembangunan ekonomi tidak saja berbicara masalah perkembangan pendapatan nasional real, tetapi juga masalah modernisasi kegiatan ekonomi. Misalkan, usaha merubah sistem pertanian tradisional, masalah perataan pembagian pendapatan. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, salah satunya dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, dan perhatian masalah tersebut baru dimulai sejak Perang Dunia Kedua. Beberapa hal yang menyebabkan adanya dorongan untuk mempercepat pembangunan di negara berkembang diantaranya adalah: yang pertama, keinginan negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan. Setelah mencapai kemerdekaan, negara berkembang mulai menekankan kepada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan bercita-cita mengejar ketertinggalan khususnya di bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai usaha membantu mewujudkan pembangunan ekonomi untuk menghambat perkembangan komunisme. Setelah Perang Dunia Kedua,
terjadi pergolakan politik di dunia dengan munculnya paham komunisme yang dianut oleh sebagian negara-negara Eropa Timur dan berkembang ke beberapa wilayah Asia. Tentunya, perubahan ini berdampak pada konflik ideologi yang dikenal dengan Perang Dingin. Perang Dingin merubah pola hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Salah satu usaha untuk membendung paham komunisme, negara maju melakukan berbagai usaha untuk mempercepat pembangunan di negara berkembang. Yang ketiga, sebagai usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Bantuan negara maju kepada usaha pembangunan ekonomi di negara berkembang merupakan suatu alat untuk mempererat hubungan ekonomi di antara negara tersebut. Hal ini terlihat dalam hubungan antara negara berkembang dengan bekas penjajahnya dalam posisi istimewa dengan tujuan bahwa negara penjajah masih dapat mengembangkan pasar untuk hasil-hasil industri. Yang keempat, berkembangnya keinginan untuk membantu negara berkembang. Pada awal tahun 1950-an, lebih kurang 3/4 penduduk dunia berada di negara berkembang dan taraf kemakmuran yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Keadaan ini menimbulkan minat berbagai negara maju memberi bantuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Materi selanjutnya adalah pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Banyak informasi perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu negara. Pengukuran bisa saja dilakukan berdasarkan persentase jumlah penduduk yang memiliki kendaraan atau harta kepemilikan. Bisa juga ditentukan dengan kemudahan akses fasilitas umum dan perkembangan infrastruktur dicapai. Jika ukurannya seperti itu, maka setiap negara akan menghadapi masalah dalam mengumpulkan data tersebut. Pendapatan per kapita adalah ukuran tingkat kemakmuran suatu masyarakat dan memudahkan untuk membandingkan antara suatu negara dengan negara lain. Data pendapatan nasional tidak bisa dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu negara karena setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda dengan jumlah wilayahnya. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi PDB atau PNB satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dalam menghitung pendapatan per kapita, dua macam perhitungan dapat dilakukan, yaitu berdasarkan harga yang berlaku dan harga tetap. Perhitungan pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk tersebut berbelanja atau membeli barang atau jasa. Sedangkan menurut harga tetap menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran suatu negara. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain, yang pertama, tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, maka faktor hambatan akan mudah diatasi. Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu juga, jika mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, maka akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Barang-barang modal yang sangat bertambah dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat.
Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang akan mendorong besar dalam pertumbuhan ekonomi, seperti sikap menabung, sikap yang menghargai kerja keras, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Baiklah Sobat Ujar, materi selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan klasik. Penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith, yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik. Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangannya yang utama adalah peranan sistem pasaran bebas. Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Oleh sebab itu, Smith merasa pemerintah tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Fungsi pemerintah perlulah dibatasi kepada menyediakan fasilitas-fasilitas yang menggalakkan perkembangan kegiatan pihak swasta, menyediakan infrastruktur, mengembangkan pendidikan, dan menyediakan pemerintahan yang efisien adalah beberapa langkah yang akan membantu perkembangan pihak swasta. Perluasan pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjualnya kepada masyarakat dan mencari untung. Semakin luas pasaran barang dan jasa, semakin tinggi tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Smith juga menekankan pentingnya pasaran luar negeri dalam mengembangkan kegiatan di dalam negeri. Spesialisasi dan kemajuan teknologi. Perluasan pasar dan perluasan kegiatan ekonomi yang digalakannya akan memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya, spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja, dan kenaikan ini akan memperluas pasaran. Keadaan ini akan mengembangkan spesialisasi. Siklus ini akan mengakibatkan perekonomian terus-menerus berkembang. Tidak semua ahli ekonomi klasik mempunyai pendapat yang positif mengenai prospek jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Malthus dan Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsistem. Menganalisis akibat dari pertumbuhan penduduk kepada pembangunan ekonomi. Malthus berpendapat pada mulanya yaitu ketika rasio di antara faktor produksi lain dengan penduduk atau tenaga kerja yang relatif tinggi, yang berarti penduduk adalah relatif sedikit apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain. Pertambahan penduduk dan tenaga kerja akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Akan tetapi, apabila jumlah penduduk atau tenaga kerja adalah berlebihan, apabila dibandingkan dengan faktor produksi yang lain, pertambahan penduduk akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat. Maka, pertumbuhan penduduk yang terus berlaku tanpa diikuti pertambahan sumber-sumber daya yang lain akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur kembali ke tingkat subsistem. Apabila dibandingkan pandangan teori ini dengan perkembangan ekonomi dunia semenjak permulaan abad yang lalu, ramalan ini tidak begitu tepat. Negara-negara maju mencapai kemajuan yang berbeda dengan ramalan teori Malthus ini. Seperti telah ditunjukkan dalam uraian sebelumnya, negara-negara industri telah mencapai taraf kemakmuran yang sangat tinggi sekali, manakala pada ketika Malthus mengemukakan teorinya, mereka masih merupakan negara agraris, yang tingkat kemakmurannya masih relatif rendah.
Perkembangan yang pesat ini terutama disebabkan oleh berlakunya perkembangan teknologi dan pertambahan barang-barang modal yang kecepatannya melebihi pertambahan penduduk. Hal ini tidak diramalkan oleh Malthus maupun Ricardo. Yang kedua, teori Schumpeter. Pada permulaan abad ini, perkembangan pula suatu pemikiran mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya konjungtur berlaku. Pandangan ini dikemukakan oleh Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development yang diterbitkan pada tahun 1908. Dalam bukunya ini, Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus, tetapi mengalami keadaan di mana ada kalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha atau entrepreneur melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Memperbaiki mutu suatu barang, menciptakan model mobil yang baru atau menciptakan model TV yang lebih canggih adalah beberapa contoh dari kegiatan para pengusaha melakukan inovasi. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini, investasi akan dilakukan, dan pertambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Proses multiplier akan ditimbulkannya, akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat. Walau bagaimanapun, menurut pendapat Schumpeter, inovasi tidak akan terus-menerus berlangsung, tetapi berlakunya secara periodik, yaitu ada kalanya banyak dilakukan dan pada masa selanjutnya kurang dilakukan. Pada ketika para pengusaha kurang melakukan investasi, kemerosotan kegiatan ekonomi akan berlaku. Pertumbuhan ekonomi akan berlaku kembali sekiranya para pengusaha melakukan inovasi yang baru yang akan menggalakkan investasi, perkembangan kegiatan ekonomi, dan peningkatan dalam produksi nasional. Yang ketiga adalah teori Herrdomer. Teori ini pada dasarnya melengkapi analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam analisis Herrdomer, yang menjadi pokok persoalan analisis adalah apakah syarat yang diperlukan agar pertumbuhan akan terus-menerus teguh pada masa depan. Untuk menunjukkan hubungan di antara analisis Keynes dengan teori Herrdomer, terlebih dahulu akan diperhatikan kembali teori keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan oleh teori Keynes. Seperti telah dilihat, teori Keynes pada hakikatnya menerangkan bahwa perbelanjaan agregat akan menentukan tingkat kegiatan perekonomian. Dalam perekonomian dua sektor, perbelanjaan agregat terdiri dari konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan. Analisis yang dikembangkan oleh Keynes menunjukkan kepada kita bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan tersebut akan menentukan tingkat pendapatan nasional. Analisis Herrdomer maju selangkah lagi dari keadaan ini. Teori Herrdomer meningkatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut, pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Seterusnya, dalam teori Herrdomer dianalisis keadaan yang perlu wujud agar pada masa berikutnya barang-barang modal yang tersedia tersebut akan sepenuhnya digunakan. Teori Herrdomer menunjukkan bahwa jawaban kepada persoalan ini relatif sederhana, yaitu agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu. Dalam perekonomian dua sektor, pertambahan perbelanjaan agregat terutama harus terwujud dari kenaikan investasi. Berarti untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi harus terus-menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun.
Sekiranya keadaan ini tidak berlaku, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan dan mungkin akan menghadapi resesi. Dalam praktiknya, syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh tidaklah sekaku seperti yang diterangkan oleh teori Herdomar. Perekonomian sebenarnya bukanlah terdiri dari dua sektor, tetapi merupakan perekonomian terbuka di mana ekspor merupakan komponen lain dari perbelanjaan agregat. Dengan demikian, walaupun investasi merosot, tetapi apabila ekspor mengalami perkembangan yang pesat, perbelanjaan agregat masih boleh menciptakan keadaan di mana pertambahan kapasitas modal sebagai akibat investasi masa lalu dapat sepenuhnya digunakan. Pertumbuhan yang pesat di beberapa negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Malaysia, dan negara kita sendiri di tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat dicapai melalui perkembangan ekspor. Yang keempat adalah teori pertumbuhan neoklasik. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Dengan demikian, pendekatannya sangat berbeda dengan teori Herdomar yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh segi permintaan, yaitu bergantung kepada perkembangan permintaan agregat. Dalam analisis neoklasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu lainnya. Dengan demikian, pada hakikatnya, ia tidak berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang juga berpendapat bahwa perkembangan faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal, dan perkembangan teknologi merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Persamaan inilah yang menyebabkan teori pertumbuhan modern ini dinamakan teori neoklasik. Walau bagaimanapun, teori neoklasik dipandang sebagai teori yang lebih tepat dan lebih sempurna dalam menerangkan fenomena pertumbuhan ekonomi jangka panjang kalau dibandingkan dengan teori klasik. Sebabnya yang utama adalah karena teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedang dalam teori klasik yang diperhatikan hanyalah hubungan di antara pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dinyatakan, pandangan klasik ini telah menimbulkan kesimpulan yang tidak tepat, yaitu sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang pesat, pada akhirnya perekonomian akan mencapai tingkat subsistem atau pendapatan per kapita yang sangat rendah kembali. Teori neoklasik bukan saja memperhatikan peranan tenaga kerja dalam pertumbuhan, tetapi yang lebih penting lagi, teori ini menganalisis pula sumbangan dari perkembangan stok modal dan perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi. Lebih istimewa lagi, teori ini dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan empiris mengenai peranan relatif dari modal, teknologi, dan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Pada ketika teori Keynes masih merupakan analisis utama dalam teori makroekonomi, teori Herdomar dan teori neoklasik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis makroekonomi. Dengan perkataan lain, sehingga ke pertengahan tahun 1980-an, teori-teori pertumbuhan yang diterangkan sebagai suatu analisis makroekonomi jangka panjang selalu akan menerangkan kedua teori ini. Perkembangan analisis makroekonomi dalam 2 dekade belakangan ini yang bukan saja menerangkan pandangan golongan Keynesian, tetapi menggunakan pandangan-pandangan yang baru yang dikemukakan oleh golongan monetaris, klasik baru, dan segi penawaran telah menyebabkan analisis makroekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi lebih menitik beratkan kepada analisis neoklasik.
Perkembangan baru pada akhir-akhir ini mengenai pertumbuhan ekonomi juga bersifat mendalam dan melengkapi teori neoklasik. Baik Sobat Ujar, di mana saja berada, demikianlah tadi pembahasan mengenai materi terkait pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Apa perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Faktor-faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Serta teori pertumbuhan ekonomi? Nah, tentunya Sobat Ujar sudah bisa menjawabnya dengan benar. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal, produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi PDB atau PNB satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal, dan tingkat teknologi, serta sistem sosial dan sikap masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi antara lain ada teori pertumbuhan klasik, teori Schumpeter, teori Herkommer, dan teori pertumbuhan neoklasik. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya Ivan Putranto mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, dan salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.